Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Madizal Khalila. Di sini aku akan menjelaskan terkait kebenaran. Kebenaran adalah hal yang paling esensial dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana informasi yang akan kita sampaikan ataupun yang akan kita terima harus kita validasi terlebih dahulu kebenarannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait dengan pengertian kebenaran dan bagaimana azas-azas pemikiran sehingga kita dapat mencapai sebuah kebenaran. Yang pertama adalah pengertian dari kebenaran. Kebenaran adalah sebuah keselarasan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dengan adanya kenyataan atau realitas yang ada di dunia. Sehingga pada akhirnya sebuah kebenaran tidak akan dapat dibantahkan oleh orang lain. Misalnya ketika kita mengatakan bahwasanya roda sepeda itu bulat, maka setiap orang di dunia ini akan benar untuk setuju dengan kita dikarenakan kebenaran tersebut sudah ada terbukti di dunia nyata. Lawan dari kebenaran adalah kekeliruan, dimana ketika kita menyatakan sesuatu namun tidak terbukti ataupun bertentangan dengan adanya realitas. Misalkan ketika aku mengatakan kotak itu berbentuk segitiga, nah akan muncul perasaan tidak menerima dari orang-orang dikarenakan hal yang aku sampaikan adalah keliru. Dikarenakan kotak yang ada di dunia ini tidak ada yang berbentuk segitiga, namun hanya berbentuk balok ataupun kubus. Nah, sifat-sifat dari kebenaran adalah kebenaran tersebut bersifat mutlak. Ketika kebenaran tersebut tidak akan berubah, namun yang berubah hanyalah perkembangan zaman dan telaah ilmu pengetahuan dari manusia sehingga mereka lebih mencapai kebenaran yang sejati. Misalnya ketika dahulu memang benar manusia adalah makhluk yang tidak dapat terbang. Namun ketika terjadi penemuan pesawat, maka kebenaran tersebut pada akhirnya tergeserkan dengan bahwasanya manusia sudah dapat terbang dengan pesawat. Nah, hal ini pada akhirnya tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kebenaran yang sejati, namun ini hanyalah perubahan dari pengetahuan manusia saja yang semakin mendekati kebenaran itu sendiri. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya kebenaran yang ada saat ini pada akhirnya tidak akan dapat berlangsung secara lama dikarenakan adanya perkembangan pengetahuan dari manusia sehingga kebenaran-kebenaran yang ada akan tergantikan dengan kebenaran-kebenaran baru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Suatu proposisi dapat dianggap sebagai hal yang benar ketika proposisi tersebut koheren ataupun saling berhubungan sehingga mereka tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya ketika aku mengatakan pencuri itu adalah orang yang baik, maka akan terjadi permasalahan di mana adanya pertentangan antara premis satu dengan kesimpulan yang aku buat. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya pencuri adalah orang yang jahat, namun ketika aku mengambil kesimpulan pencuri itu adalah baik, maka tidak ada kebenaran di sini. Kebenaran pada akhirnya bersifat kodrati yang secara hakikat manusia dapat menelaahnya dengan akal dan naluri sebagai manusia. Misalnya ketika kita menghadapkan cerita Robin Hood kepada adik-adik kita yang masih kecil, ketika mereka tahu bahwasanya pencuri itu adalah orang jahat, maka pada akhirnya ketika kita menyebutkan Robin Hood adalah tokoh yang baik sehingga perlu untuk kita tiru, akan muncul pertanyaan di dalam benak mereka, mengapa kita menyuruh hal yang demikian padahal hal tersebut adalah hal yang buruk. Nah, untuk membuktikan suatu kebenaran terdapat 3 azas-azas pemikiran. Yang pertama adalah azas identitas. Azas identitas adalah azas yang memberikan sebuah gambaran bahwasanya hal A adalah hal A itu sendiri. Misalnya ketika kita ingin mengetahui identitas dari meja, identitas dari meja adalah meja itu sendiri. Tidak akan ada kata-kata ataupun premis yang lain yang dapat mewakilkan dari identitas meja itu selain meja itu sendiri. Yang kedua adalah azas kontradiksi, di mana ini adalah sebuah azas perlawanan bahwasanya suatu benda A bukanlah benda B dan bukanlah benda C. Ini maksudnya adalah ketika kita menggambarkan sebuah identitas benda A, maka benda A tersebut tidak akan sama dengan benda B ataupun benda C. Misalnya, makan bukanlah minum, atau sapu bukanlah meja. Nah, ini akan menggambarkan bahwasanya ada penolakan ataupun kontradiksi antara identitas suatu benda dengan benda yang lainnya, sehingga tidak ada benda yang sama identitasnya. Dari kesimpulan 2 azas ini, maka muncul azas yang ketiga, yaitu azas penolakan kemungkinan yang ketiga. Nah, maksudnya adalah ketika ada suatu hal, benda tersebut identitasnya adalah benar ataupun salah.
Tidak ada pilihan yang ketiga seperti bisa jadi, atau kemungkinan, atau setengah iya, atau setengah benar, ataupun setengah salah. Pasti hanyalah kesimpulan yang dapat kita ambil benar atau salah saja. Jika ketika kita mengambil sebuah kesimpulan seperti mungkin ataupun bisa jadi, maka akan muncul keraguan terkait dengan identitas ataupun azas kontradiksi yang di atas. Akan muncul keraguan terhadap kebenaran yang telah kita sampaikan sebagai argumentasi bahwasanya itu adalah identitas dari benda tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kebenaran tersebut haruslah koheren dan tidak bertentangan satu sama lain, dan harus berada ataupun dapat terbuktikan secara dunia realitas. Maka dari itu, mungkin beberapa hal, contoh seperti wakil rakyat adalah tokoh yang mendukung rakyat, pada akhirnya hal tersebut adalah kebenaran. Walaupun nggak sebenarnya sih. Kok ada tukang bakso ya?